Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ayulara Susulawati. Saya dari Prodi D3 Reka Medis kelas 19A5. Di sini, saya akan menerangkan mengenai sistem digestif, terutama di bagian anatomi. Yang pertama adalah usus halus atau intestinum. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir dan air. Di dalam usus halus terdapat 3 lapisan. Yang pertama adalah usus 12 jari, kedua usus kosong, ketiga usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum merupakan usus yang terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Merupakan bagian terpendek di dalam usus halus. Yang kedua adalah usus kosong atau dapat disebut dengan jejunum. Merupakan usus yang terletak di antara duodenum dan ileum. Panjang seluruhnya sekitar 6-8 meter. Ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan atau ileum itu sendiri merupakan bagian dari usus halus yang terakhir, panjangnya sekitar 2-4 meter. Kemudian enzim-enzim yang dikeluarkan oleh usus halus yang pertama adalah enterokinase, kedua maltase, ketiga sukrase, keempat lipase, kelima erepsin atau dipeptidase. Yang kedua, usus besar atau kolon, di mana tempat terjadinya penyerapan H2O yang tersisa sehingga feses menjadi padat. Sisa makanan dibusukkan oleh bantuan bakteri Escherichia coli menjadi feses. Fungsi dari usus besar itu sendiri yaitu menyerap air dan feses. Fungsi dari bakteri Escherichia yang pertama adalah membantu penyerapan zat gizi, yang kedua membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Yang ketiga adalah anus atau rektum. Anus atau rektum fungsinya sebagai tempat sementara penyimpanan feses. Biasanya rektum atau anus ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yang disebut dengan colon descendens. Jika colon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka akan timbul keinginan untuk BAB atau buang air besar. Yang keempat adalah pankreas. Pankreas sendiri merupakan organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah menghasilkan enzim pencernaan seperti tripsin, amilase, dan lipase. Yang kedua adalah hormon penting seperti insulin. Terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan dengan abdomen atau perut. Terdiri dari 2 jaringan dasar. Yang pertama adalah asini, yang kedua adalah pula pankreas. Kemudian yang kelima adalah hepar atau liver atau juga dapat disebut dengan hati. Zat-zat gizi akan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil atau yang disebut dengan kapiler. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang keenam adalah kantung empedu dan saluran empedu. Fungsinya yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan berlebih kolesterol. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi digestif. Apabila ada salah kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.